Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Alma Putri Alifka, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 6 Institut Parahikmah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis aspek syariah terhadap perdagangan efek. Nah, dari berbagai perusahaan yang mencari dana yang segar, pasar modal menyediakan dana segar melalui mekanisme go publik dengan menerbitkan saham dan menyediakan dana dari penjualan saham tersebut. Maka perusahaan dapat juga menerbitkan obligasi kepada masyarakat luas dan membayar imbalan yang lebih rendah daripada imbalan yang harus dibayar melalui pinjaman di bank-bank yang disediakan oleh pemerintah. Nah, penilaian suatu efek sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja dari keuangan perusahaan penerbitnya, di mana dalam menganalisis atau memilih efek yang ada beberapa tekniknya yang dapat dilakukan. Untuk memilih saham yang dilakukan ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan fundamental, di mana pendekatan ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, antara lain dari penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, RUPS, manajemen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pendekatan analisis teknikal, di mana pendekatan analisis teknikal ini adalah analisis suatu saham yang dilakukan dengan memprediksi harga saham yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan melihat perkembangan harga saham dari waktu ke waktu, baik yang dilakukan secara manual atau melalui program komputer itu sendiri. Dan yang kedua, analisis teknikal ini dilakukan akan mempengaruhi investor untuk membeli atau menjual efek yang mereka miliki. Nah, poin selanjutnya dari materi kali ini yaitu perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia. Saat ini menggunakan prosedur atau tata cara yang dapat dilihat pada transaksi dari investor itu sendiri. Sistem perdagangan dengan mekanisme lelang berkesinambungan, jenis pasar yang digunakan dan tata cara penyelesaian serta peminjaman transaksi dari efek tersebut. Kan beberapa fatwa DSN MUI terkait dari pasar modal syariah dijelaskan dalam beberapa fatwa MUI. Yang pertama itu nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Yang selanjutnya itu fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, serta fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 diungkapkan bahwa pada dasarnya transaksi efek syariah yang dilakukan di pasar sekunder diperbolehkan. Nah, transaksi di bursa baik yang dilakukan secara manual maupun yang dilakukan secara online atau melalui komputer merupakan transaksi yang tidak langsung, namun melalui perantara perdagangan efek yang dilakukan antara A dan B, sehingga transaksi yang dilakukan dalam bursa efek merupakan transaksi antara pihak A dan pihak B. Selanjutnya dari materi kali ini yaitu analisis aspek syariah dalam perdagangan efek di over the counter, di mana sebagaimana pengertian dari transaksi yang di luar dari bursa dalam peraturan Bapepam LK nomor 3-A-10, transaksi yang di luar dari bursa merupakan perjanjian jual beli saham antara perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lainnya yang diatur oleh bursa efek, dan transaksi antara pihak yang bukan perusahaan efek. Ada dua pola dari hubungan transaksi dalam perdagangan efek over the counter ini, yaitu transaksi yang dilakukan di luar bursa, khususnya yang dilakukan melalui perantara yaitu perusahaan efek, dan perusahaan efek yang akan mempunyai mekanisme transaksi yang berbeda dengan transaksi bursa. Misalnya mekanisme tersebut antara lain meliputi
meliputi pembukaan rekening, penyimpanan orderan penyimpanan order dan pemrosesan order. Hal ini berarti aspek dari syariah itu sendiri terdapat pada transaksi yang dilakukan di bursa efek. Terkait hal-hal tersebut juga berlaku untuk transaksi di luar bursa, yaitu transaksi di luar bursa juga dapat dilakukan melalui perantara. Transaksi tersebut dapat diartikan sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung di antara investor, penjual, dan pembeli di luar dari mekanisme bursa, di mana transaksi tersebut dipandang dari sisi yang kesyariahannya, yang merupakan transaksi yang halal sepanjang memenuhi rukun transaksi dari jual beli itu sendiri. Dari sisi syariah, keseluruhan transaksi baik dari transaksi bursa maupun dari luar bursa harus tunduk kepada hukum Islam tentang transaksi. Berdasarkan prinsip umum dari syariah dalam transaksi tersebut, maka disimpulkan bahwa meskipun transaksi yang di luar dari bursa secara umum dapat dilakukan tanpa mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK ataupun sistem perdagangan yang dilakukan dari bursa efek tertentu, namun wajib tunduk pada prinsip hukum dari Islam mengenai transaksi dari sebagaimana yang telah ditetapkan dari hukum syariah itu sendiri. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari analisis aspek syariah terhadap perdagangan efek. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.